Ada sejumlah benda atau barang yang dipercaya membawa sial, terutama kesialan dalam hal rezeki. Sehingga baiknya benda-benda ini disingkirkan saja dari rumah kita. Apa saja benda-benda tersebut? Kita bahas dalam video kali ini. Terlebih dulu saya ucapkan salam rahayu. Kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan rezeki yang berlimpah dimanapun Anda berada. Namanya hidup di dunia, ada kalanya kita berada di bawah. Itu wajar. Baru menjadi tidak wajar ketika kemudian kita merasa bahwa kondisi tidak beruntung ini terjadi terus-menerus, serta bertubi-tubi dari satu ujian ke ujian yang lain. Jika sudah seperti itu, maka seringkali kita akan bertanya, apa sebenarnya menjadikan kita sial begini? Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak ada salahnya kita mulai dulu dari rumah kita, kediaman kita, tempat tinggal kita. Karena disinilah semua aktivitas kita dimulai. Ada beberapa benda atau barang yang secara umum dipercaya dapat mendatangkan sial bagi penghuni rumah tersebut. Benda-benda ini seringnya dianggap sepele dan kerap kali tidak dipedulikan. Apa saja? Yang pertama adalah jam mati. Jam yang sudah mati lebih baik dibuang saja kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak ingin dipakai lagi. Bagaimanapun, jam itu urusannya dengan waktu, sehingga kerap disimbolkan dekat dengan kematian. Ketika ada jam yang tadinya bekerja baik-baik saja, kemudian secara mendadak mati tiba-tiba tanpa melambat terlebih dulu, hal ini tidak jarang diasumsikan sebagai pengundang nasib sial. Yang kedua adalah pohon kaktus. Padahal kaktus merupakan tanaman irit air yang makin hari makin banyak diminati. Wujudnya cantik, mungil, tidak makan tempat, dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Tetapi sudah sejak lama kaktus dianggap sebagai tanaman yang mendatangkan sial bila ditanam di dalam rumah. Alasan utamanya adalah karena tanaman ini mengandung duri. Benda yang ketiga adalah cermin rusak atau kaca pecah. Dua benda ini dipercaya mengundang kemiskinan ke dalam rumah, menghalangi rezeki, sekaligus mengundang energi negatif untuk masuk. Di samping itu, keberadaan cermin yang sudah rusak atau retak tentu saja berpotensi membahayakan penghuni rumah itu sendiri. Jadi sebaiknya disingkirkan saja. Lalu yang keempat adalah keran atau pipa bocor. Sepintas lalu ini memang merupakan sesuatu yang wajar. Semua rumah tangga pasti pernah mengalami keran atau pipa bocor. Tetapi tidak semua orang pernah mendengar bahwa pipa atau keran bocor yang dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan kesialan. Sebab hal ini dianggap menghilangkan energi positif dari rumah tinggal kita, sekaligus membuang limpahan rezeki kita juga. Selanjutnya atau yang kelima adalah sarang lebah. Yang ini memang jarang, tetapi bukan berarti tidak pernah terjadi. Bila ada sarang lebah di sekitar area rumah, sebaiknya lekas waspada. Sebab keberadaan sarang lebah tidak sekedar dianggap membawa sial, tetapi juga mara bahaya. Yang keenam adalah jaring laba-laba. Sarang laba-laba ini seringkali tidak kita sadari tersulam di sudut ruangan. Dan ini merupakan salah satu benda yang dianggap membawa kesialan bagi penghuni rumah. Sudah begitu, secara estetika pun keberadaan sarang laba-laba tentu akan membuat rumah nampak kotor dan tidak elok dipandang. Lalu benda yang terakhir atau yang ketujuh adalah guguran daun kering. Seringkali guguran daun kering ini diabaikan, dibiarkan begitu saja, tidak langsung dibersihkan karena dianggap tidak bermasalah. Padahal justru hal kecil yang sederhana seperti inilah yang seringkali mengundang kesialan bagi kita. Karena itu, tidak ada salahnya kita mulai merawat rumah kita dengan lebih baik lagi. Selain untuk menghilangkan pembawaan sial, juga untuk mendatangkan energi positif bagi penghuni rumah, biar lebih kerasan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan seputar benda pembawa sial.
semoga menjadikan wawasan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam rahayu.